Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya banggakan, dosen pengampu mata kuliah Bimbingan Konseling Multibudaya pribadi Ibu Amira. Saya ucapkan doa dan sapa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Islam angkatan 2023, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Kota Palopo. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang kasus-kasus konseling multibudaya dan bagaimana seorang konselor dapat menangani kasus-kasus tersebut sehingga kasus konseling multibudaya ini bisa terselesaikan secara kompleks, dan apa saja strategi yang kemudian dapat digunakan oleh seorang konselor untuk memecahkan masalah dalam kasus-kasus tersebut. Baik teman-teman, sebelum kita masuk dalam konteks penyelesaian masalah secara konkret, maka kita harus tahu dulu tentang konseling multibudaya itu, di mana kita akan bertemu dengan banyak kasus yang kelihatannya sangat-sangat sederhana, akan tetapi begitu digali ternyata ada beberapa faktor yang rumit dari segi faktor kebudayaan itu. Nah, budaya itu sendiri sangat mempengaruhi bagaimana cara orang berpikir, merasa, sampai dengan cara memecahkan sebuah masalah. Nah, tentunya ketika kita diperhadapkan dengan klien, seorang konselor yang berasal dari budaya yang berbeda, maka disitulah tantangan yang mulai muncul. Misalnya, ketika ada klien yang tidak pernah berani menyampaikan pendapat yang berbeda dengan ketika ada klien yang tidak pernah berani menyampaikan pendapat dan itu berbeda dari orang tuanya. Nah, konselor yang tidak paham bisa saja bilang bahwa padahal tinggal bicara saja, kan besar miko, artinya kan kamu sudah dewasa gitu. Nah, padahal dalam budaya si klien ini memang menantang orang tua itu dianggap tidak sopan. Jadi dia sebenarnya bukan tidak bisa untuk membantah atau menyampaikan pendapatnya, akan tetapi dia menghargai sebuah nilai moral yang ada dalam kebudayaannya, bahwa menentang perkataan orang tua itu adalah sebuah hal yang tidak baik begitu. Maka pertanyaannya, bagaimana seorang konselor ini dapat menangani kasus-kasus tersebut? Nah, tentunya ada sisi profesionalitas yang kemudian harus dimiliki seorang konselor, sehingga ketika muncul pertanyaan seperti ini, maka konselor itu bisa menyadari diri. Artinya konselor ini menyadari dirinya terlebih dahulu, sadar bahwa kita juga punya kebudayaan sendiri. Kita punya kebiasaan, tingkah laku, perilaku yang bisa saja lahir dari kebudayaan-kebudayaan seperti itu. Sehingga jangan sampai kita sebagai konselor ini memaksakan sebuah nilai-nilai kita kepada klien, di mana itu sering membuat proses konseling ini menjadi gagal atau rumit. Jadi langkah awal adalah menyadari bias kepribadian yang kemudian dimiliki oleh konseli tersebut. Oke, kita masuk pada contoh kasus, karena kita akan belajar tentang sebuah kasus yang kita akan bahas secara kompleks, teman-teman, beserta dengan cara bagaimana seorang konselor ini dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, adapun contoh kasus
yaitu kita ambil seorang siswa yang bernama Raka saja, teman-teman. Nah, ada seorang siswa ini yang bernama Raka yang datang ke konselor sekolah. Ya, kita main di ranah-ranah konselor sekolah saja dengan kondisi yang cukup tertekan, di mana Raka ini berasal dari keluarga yang memegang teguh nilai bahwa laki-laki itu harus kuat. Nah, ini yang biasa terjadi di kalangan laki-laki, bahwa laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu tidak boleh menangis. Jadi dalam kebudayaan Raka ini menganggap bahwa laki-laki itu kuat, laki-laki itu tegas dan tidak boleh menunjukkan emosinya. Nah, sejak kecil kemudian si Raka ini selalu diajarkan bahwa menangis adalah bentuk-bentuk kelemahan dan akan membuat keluarga malu. Maka dari itu, setiap kali si Raka ini merasa sedih atau cemas, maka Raka lebih memilih untuk menahan dirinya sendiri. Nah, kultur budaya seperti ini sebenarnya sudah tidak asing lagi ya kita dengarkan, teman-teman, karena memang sering kita temui kasus bahwa seorang laki-laki itu malu untuk mengeluarkan emosinya. Nah, salah satu bentuk pelupapan emosi adalah menangis. Kan laki-laki malu untuk menuangkan emosinya dalam konsep menangis itu, karena memang sedari awal konsep budaya yang ditanamkan di diri si laki-laki maupun Raka itu memang laki-laki itu tidak boleh menangis. Nah, sehingga kita lanjut ya, sehingga tekanan akademik di sekolah yang membuat si Raka ini sangat kewalahan. Nah, hal itulah yang menyebabkan Raka ini sering merasa sesak, sulit tidur, dan mengalami sakit kepala yang berat. Tetapi si Raka ini tidak berani untuk menceritakan kondisi emosinya kepada keluarganya. Bahkan dia pun tidak berani untuk menangis di depan keluarganya. Nah, ketika akhirnya dia duduk di ruangan konselor sekolah, maka hal pertama yang harus, nah ini teknik penyelesaiannya ini, teman-teman. Hal pertama yang harus Raka katakan adalah, saya sebenarnya capek. Ungkapan ini memang sangat terlihat sederhana, namun sangat memiliki makna dan arti yang luar biasa. Jadi si Raka harus mengatakan bahwa saya benar-benar capek, tapi saya tidak boleh terlihat lemah. Sebagai seorang konselor, hal pertama yang dilakukan adalah menunjukkan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya keluarga, di mana konselor ini tidak langsung menentang keyakinan dari budaya-budaya tersebut, melainkan menghargai bahwa keluarganya memang menjunjung tinggi konsep keteguhan dan kekuatan pada anak laki-laki. Dengan cara ini, kemudian Raka akan merasa dipahami dan tidak merasa bahwa dia dipaksa meninggalkan budaya-budaya atau nilai yang telah ditanamkan sedari awal kepada Raka dari orang tuanya maupun keluarganya selama kemudian Raka ini menjadi seorang anak. Nah, setelah Raka merasa aman, tentunya hal yang dilakukan konselor itu adalah memulai untuk mengajak dia melihat bahwa kekuatan itu tidak selalu berarti menahan emosi. Di mana konselor juga menjelaskan bahwa menjelaskan dengan bahasa yang hati-hati bahwa seseorang yang kuat ini justru adalah orang yang mampu memahami dirinya sendiri dan tahu kapan harus mencari bantuan, serta penjelasan sampai dengan gaya-gaya yang tepat dan selaras dengan nilai-nilai keluarga si Raka. Nah, sehingga kemudian si Raka ini akan merasa bahwa dirinya ini
samping mementingkan nilai kebudayaan yang telah ditanamkan di diri si Raka, maka dia akan perlahan-perlahan juga akan mengalami perubahan yang baik dan signifikan. Jadi intinya kultur budaya yang kemudian ditanamkan di diri kita, sebagai contoh kasus tadi bahwa si laki-laki itu tidak boleh tidak boleh menangis, dalam artian atau dalam tanda kutip itu si laki-laki ini tidak boleh meluapkan emosinya, malu, karena memang laki-laki itu dikatakan sebagai makhluk atau sosok yang sangat kuat. Akan tetapi tentunya kita juga sebagai laki-laki pasti akan pernah juga merasakan yang namanya sedih, lelah, dan letih, dan itu adalah sifat yang manusiawi, maka itu tidak bisa dihindari. Sehingga kemudian ketika hal tersebut terjadi pada diri kita, maka ada wadah yang namanya konseling. Silahkan ketika kalian malu untuk menceritakan ke banyak orang, maka ada sesi konseling itu sendiri. Mungkin cukup dari saya tentang materi kasus-kasus konseling multibudaya. Jadi tadi contoh kasusnya itu tentang ada anak bernama Raka contohnya yang mengalami susah meluapkan emosi karena nilai-nilai budaya yang telah ditanamkan di dirinya, dan apa strategi yang dapat digunakan oleh konselor untuk memecahkan masalah kasus-kasus tersebut. Jadi tadi ada dijelaskan tentang strategi awal, tentang bagaimana konselor ini tidak menentang budaya yang kemudian telah tertanam dalam diri Raka, akan tetapi malah mendukung dengan seolah-olah mengubah statement, mengubah pola pikir yang ada di pikiran Raka bahwa memang laki-laki itu tidak boleh, laki-laki itu harus kuat memang pada intinya, tapi untuk meluapkan emosi laki-laki juga itu perlu. Maka dari itu cukup dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dengan ini saya mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.